Bangkitnya Dataran Hitam Bab 571, Upaya Lain. Beberapa jam setelah menunjukkan teknik budidaya kepada 4 bangsawan keluarga Miller, Minos meninggalkan rumahnya dan menuju rumah sakit umum. Saat ini hari sudah sore di kota ini, dan warna jingga matahari terbenam terlihat di cakrawala, membentuk gambaran yang indah bagi siapa saja yang berada di jalanan kota ini. Dan di sore hari yang sibuk ini, dengan banyak orang dan kereta melewati jalanan lebar kota ini, Minos berjalan tanpa pendamping di salah satu trotoar setempat, tidak jauh dari tujuannya. Dia telah selesai mengurus semua tanggung jawab sehari-harinya hari ini, dan segera setelah itu, dia meninggalkan tempat itu dengan maksud untuk menganalisis situasi Mirya. Awalnya, ahli racun itu memberitahunya bahwa pengobatan awal Ibu Viola akan memakan waktu hingga 1 bulan, yang merupakan waktu yang dibutuhkan Mirya untuk sadar dari koma. Kemudian, setelah itu, akan ada pengobatan sekunder yang akan berlangsung sekitar 3 bulan, yang akan membuat wanita tersebut kembali mengembangkan spiritualnya. Dan karena sudah hampir 3 minggu sejak Regina tiba di kota kering, Minos penasaran ingin mengetahui keadaan Mirya saat ini. Dia dan Abi telah bepergian selama 2 minggu, dan karena itu, perawatan Mirya seharusnya ditunda. Tapi sejak awal, ahli racun berpengalaman itu telah mempertimbangkan pengobatan seperti itu tanpa mempertimbangkan partisipasi pacar Minos. Oleh karena itu, Minos tidak terlalu khawatir jika kesembuhan Mirya telah berubah. Oh ya, setelah beberapa lama berjalan-jalan di kota kering, Minos akhirnya sampai di kamar tempat Mirya dirawat di rumah sakit setempat. Saat memasuki tempat itu, ia langsung melihat seorang wanita terbaring di ranjang rumah sakit, dengan mata terpejam, dan ia tampak tertidur dengan nyenyak. Dia memiliki rambut yang benar-benar hijau, dan ada beberapa bintik ungu di kulitnya dari bagian tubuhnya yang tidak tertutup. Namun berbeda dengan penampilannya sebelumnya, tidak ada lagi bagian tubuh Mirya yang terbakar, hampir seperti kulitnya terpanggang. Namun meski saat ini dia tidak terlihat sehat, kulitnya lebih mirip kulit manusia dan bukan sebongkah batu bara. Artinya, jaringan terluar sudah terlihat di lokasi banyak luka bakar sebelumnya. Dan saat Mirya terbaring di tempat itu, 2 orang dokter menggunakan teknik spiritual mereka pada tubuh tak sadarkan diri Mirya. Hal itu menyebabkan 2 aura biru beredar di tubuhnya, perlahan-lahan menyembuhkan kerusakan yang diderita organ-organnya. Di sisi lain, Regina sedang duduk di kursi berlengan di ruangan itu sambil membersihkan wajahnya dengan sapu tangan perak. Dia baru saja menyelesaikan sesi pengobatan racun pada wanita yang tidak sadarkan diri itu, jadi dia agak kelelahan saat ini. Oh, kamu akhirnya kembali. Dia melihat ke arah Minos dan menanyakan hal ini sambil meletakkan sapu tangannya dari sebelumnya dan bangkit dari kursi berlengan itu. Regina telah menerima pukulan mental yang parah dari Minos sebelumnya ketika pemuda ini menolaknya. Setelah itu, dia menghabiskan waktu berhari-hari dengan kekecewaan di benaknya, marah karena seorang anak berusia 20 tahun tidak jatuh cinta padanya. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin tampak tidak penting. Namun hal ini jauh lebih penting daripada yang dapat dibayangkan oleh seorang wanita yang dapat dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di wilayah ini. Terlebih lagi, mengingat Regina selalu menjadi orang yang mampu memanipulasi dan merayu dengan mudah. Oleh karena itu, ketika Minos menolaknya, dia harus menghadapi situasi seperti ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan telah berjuang untuk memahami pikiran mangsanya. Dan melihat pemuda di ruangan ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat lemah. Sebaliknya, dia harus memperlihatkan citra terbaiknya kepadanya sehingga upaya berikutnya tidak menghasilkan kegagalan lagi. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Kalau terus begini, dia akan mencapai level 50 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dia berpikir sejenak sambil melihat ke bahu Minos. Dan akhirnya, dia mendengar suara penguasa itu. Aku baru saja, dari perjalananku kemarin. Pokoknya, beritahu aku bagaimana situasi Mirya. Setelah mendengar mangsanya, Regina segera menjadi sedikit sadar dan mulai menjelaskan. Yah, keadaannya jauh lebih baik. Jika aku tidak melakukan kesalahan apapun, maka dia akan bangun dari tidurnya dalam 2 atau 3 hari. Oh, tetapi dia akan menjadi sangat lemah karena luka yang dideritanya dan juga karena dia sudah lama tidak memiliki energi spiritual di tubuhnya. Namun setelah itu, pengobatannya akan menjadi lebih efisien daripada sekarang karena respons tubuhnya akan berubah. Jauh lebih menguntungkan. Dengan demikian, efeknya akan sedikit lebih baik. Juga, doktermu itu hampir menaikkan levelnya. Atau lebih tepatnya, semua doktermu itu menaikkan levelnya cukup sering, jadi 3 bulan itu mungkin akan dipersingkat sedikit. Dia berkata sambil berjalan ke sisi Minos dan menyaksikan para dokter merawat Mirya. Hehe, itu kabar baik. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Mirya dan kemudian menatap terus ke wajah peri wanita dengan rambut dan mata ungu itu. Saat dia melakukannya sejenak, dia memegang salah satu tangan Regina dan menariknya menuju pintu keluar tempat itu. Kamu bisa mendapatkan peningkatan level lebih sering jika kamu bergabung dengan organisasiku. Omong-omong, apakah kamu sudah memutuskan tawaranku?
Setelah mereka mencapai bagian kosong di lantai rumah sakit umum itu, Regina kemudian menoleh ke arah pemuda di sebelahnya dan mulai menatapnya. Saat dia melakukannya, jika ada orang yang lewat di tempat mereka berdiri dan memandang mereka, yang mereka lihat hanyalah seorang pria dan seorang wanita, saling menatap satu sama lain. Sementara itu, payudara Regina naik dan turun seiring dengan napasnya saat dia sedikit mendongak, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Minos lalu berkata, "Kamu sudah berada di sini selama beberapa hari, Regina. Apa yang masih menghalangimu untuk bergabung dengan pasukanku? Apakah itu hanya harga dirimu? Kebanggaan, Ceka, jika aku begitu memedulikan harga diriku, aku tidak akan menjadi salah satu ahli racun tingkat tertinggi di wilayah kita." Dia berkata dengan suara pelan sehingga hanya dia dan Minos yang bisa mendengarnya. "Jadi kamu bodoh?" Dia bertanya dengan senyuman di wajahnya sambil meletakkan salah satu tangannya di salah satu bahu Regina. "Anda," dia mengatakan ini dengan mulut tertutup sambil menekan rahangnya erat-erat. Minos lalu menahan tawanya lalu melangkah maju, semakin mendekat ke tubuh Regina hingga mulutnya berada di sebelah telinga kirinya. "Ah, Regina, sepertinya kamu sudah lama tidak bersantai. Apakah itu masalahnya?" Dia berkata sambil kedua tangannya memegangi lengannya. Mendengar hal itu, Regina merasakan sedikit getaran di sekujur tubuhnya saat merasakan hangatnya tangan Minos di lengannya. Tapi dia masih memasang ekspresi kesal di wajahnya dan berdiri dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, menunjukkan betapa marahnya dia padanya. Namun sedetik berikutnya, Regina tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut saat akhirnya dia merasakan kedua tangan Minos merangkul pinggangnya. "Ah, Regina, pasti berat menanggung begitu banyak tekanan untuk ingin menjadi yang terbaik, bukan? Kamu tidak perlu terlalu ketat pada dirimu sendiri. Serahkan trik yang telah kamu gunakan untuk mencapai sejauh ini, dan biarkan aku yang membawanya untukmu. Kamu masih bisa mencapai tujuanmu di bawah bimbinganku." Dia berbisik di salah satu telinganya sambil memeluk tubuhnya, sudah merasakan betapa fleksibelnya dia. Peneguk, dia menelan ludahnya setelah merasa sedikit gugup untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, sebelum dia membiarkan dirinya tersesat dalam perasaan ini, dia menekan salah satu kakinya dan mengatur pikirannya. Apakah dia akhirnya jatuh di bawah pesonaku? Dia berpikir sendiri sambil berusaha untuk tidak mengubah ekspresinya dari sebelumnya. Ini adalah kesempatanku. Lalu dia memeluk pinggang Minos dan mencoba menciumnya sekali lagi. Namun, dia gagal sekali lagi, karena dia menemukan salah satu pipi Minos dan bukan bibirnya. Bangkitnya dataran hitam bab 572, membawa berita. Saat dia merasakan kulit salah satu pipi Minos, Regina sekali lagi menunjukkan ekspresi kekecewaan di wajahnya, dan wajahnya menjadi sedikit merah karena marah. Anak laki-laki ini mencoba bermain denganku. Dia memikirkannya, masih memeluk pinggang Minos, merasakan pelukannya di sekelilingnya. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memalingkan wajahmu sekali lagi? Bukankah kamu menginginkan hal itu sebelumnya saat kamu menggerakkan tangan mudamu ke seluruh tubuhku?" Regina bertanya dengan nada sedikit gelisah seolah dia baru saja mengalami ketidakadilan yang hebat. "Hehe, kamu harus memintanya padaku, Regina. Kamu harus bergabung dengan pasukanku. Lalu, aku akan melepaskan tekanan dari pundakmu dan membebaskanmu dari kehidupan licik yang telah kamu jalani begitu lama." Dia berkomentar dengan suara rendah saat salah satu tangannya meraba pantatnya. "Anda akan menyadari betapa seks yang jauh lebih baik jika Anda melakukannya hanya untuk kesenangan." Mendengar ini, Regina tidak bisa menahan tawa dan memandangnya dengan provokatif. "Hahaha, kamu membicarakannya seolah-olah kamu adalah seorang ahli hebat. Tapi kamu hanyalah seorang anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru. Namun, saya memiliki lebih banyak pengalaman dalam bidang ini hanya dalam 1 bulan dalam hidup saya daripada yang Anda miliki sepanjang hidup Anda." "Aku percaya itu," dia berkata, sambil tersenyum dan memikirkan masalah itu sendiri. "Meskipun kamu mungkin menyia-nyiakan semua pengalaman itu dengan berkomplot melawan partnermu." Regina kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk menekan selangkangan Minos sementara bibirnya yang basah mendekat ke telinga kiri pemuda itu. "Kalau begitu hentikan perilaku menjengkelkan ini. Biarkan aku mengajarimu cara tidur dengan seorang wanita." Dia kemudian menggigit daun telinga salah satu telinga pemuda itu sambil berjinjit dan merasakan tangan Minos mendekati selangkangannya. Saat melewati celana dalam Regina, Minos segera merasakan basah tertentu di daerah itu sementara jari-jarinya melewati beberapa helai rambut kecil. "Oh, wanita ini sangat menarik." Dia memikirkannya dengan senyum di wajahnya ketika dia menyadari bahwa selain memiliki kepribadian, kegembiraan tubuh Regina sebenarnya nyata. Meskipun dia mungkin berencana melawannya. "Sepertinya kamu menginginkan ini hampir sama seperti teknikku, ya?" Minos berbisik di telinganya, akhirnya membuatnya berhenti menghisap telinganya. Dan ketika mereka akhirnya melepaskan satu sama lain, Minos sejenak menatap tangannya yang sedikit basah. Di saat yang sama, Regina memperhatikannya dengan serius, tidak peduli bagian gaunnya berantakan.
Apakah kamu memberitahuku bahwa aku menginginkanmu? Dia langsung berpikir setelah mendengar kalimat Minos sebelumnya dan kemudian menggigit bibirnya. Bocah ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Saya hanya melakukan ini untuk mencapai tujuan saya. Aku tidak peduli apakah itu dengan pemuda tampan, kuat seperti dia, atau dengan orang jelek dan menjijikkan. Dia kemudian mulai membuka kancing bagian atas pakaiannya saat dia kembali mendekati Minos. Minos lalu tertawa sejenak dan berkata padanya, "Mari kita lanjutkan lain kali, haha. Omong-omong, dalam perjalanan yang saya lakukan baru-baru ini, saya membawa beberapa orang yang menarik. Jadi mengapa Anda tidak datang ke tempat saya untuk makan malam bersama kami lain kali? Manfaatkan dan bawalah Angela, itu akan sangat positif bagi kami. Tapi jangan katakan dari mana asalmu, atau itu akan berdampak buruk bagi kita berdua," ucapnya samar-samar. "Orang yang menarik?" dia bertanya, sambil mengerutkan alisnya. Apakah dia membawa beberapa kenalanku? Apakah dia mungkin mengancamku? Namun, saat itu, dia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti berpikir seperti itu. "Setelah itu, aku bisa menerima makan malam yang kamu tawarkan padaku tadi." "Oh, baguslah, hehe. Tapi bersiaplah untuk makan yang banyak karena aku tidak suka kalau tamuku mampir sebelum dia benar-benar puas." Saya tidak meragukannya. Setelah percakapan yang tidak biasa ini, Minos meninggalkan tempat itu dengan senyum puas di wajahnya. Regina memang menarik baginya sampai-sampai dia berusaha keras untuk tidak melakukan apapun dengannya. Tapi tetap saja, dia mendapat kemenangan kecil di sini. Bukan saja dia sekali lagi mengacaukan pola pikir wanita itu, tapi dia juga telah menyiapkan rencananya untuk membuat wanita itu tunduk. Itu karena dia bermaksud memperkenalkan 5 raja spiritual dari keluarga Miller yang datang ke kota ini bersamanya. Secara khusus, dia akan memperkenalkan kepada orang tua Regina Abi, mertuanya. Mereka mungkin bukan dari Black Plain Army, tapi mereka sudah menjadi sekutu organisasi ini. Di sisi lain, Elliot dan Nicole tentu saja memiliki niat terbaik untuk Minos, pacar putri mereka saat ini, dan calon suami. Jadi, meskipun tidak ada kesepakatan antara House Miller dan pasukan pemuda ini, mereka akan tetap bertindak melawan ancaman terhadap kehidupan penguasa muda setempat. Dengan demikian, semua orang itu, keberadaan yang dapat mengancam kehidupan wanita itu, akan digunakan oleh Minos untuk menghancurkan segala harapan yang dimiliki Regina. Artinya, bahkan jika dia berpikir dia bisa mendapatkan teknik itu, dia masih sangat bergantung pada pelarian dari tempat ini untuk berhasil. Dan meski sebelumnya peluangnya nihil, Regina tidak mengetahui hal itu. Lagi pula, selain Minos dan Ruth, Angela tidak mengetahui secara pasti sejauh mana kekuatan lokal. Akibatnya, ahli racun ini juga tidak mengetahui kenyataan dan berpikir bahwa dia dapat melarikan diri dari kota ini. Tapi dengan bertemu begitu banyak raja spiritual yang berstatus sekutu dengan tempat ini, Regina akhirnya menyadari bahwa rencana apapun yang dia miliki hanya akan mengakibatkan kematiannya sendiri. Dengan begitu, Minos bisa menyambutnya ke dalam pasukannya, serta merasa tenang karena dia tidak akan mencoba hal-hal berbahaya. Di sisi lain, dia merasa meskipun Regina ingin tidur dengannya karena alasan yang meragukan, itu tidak akan berubah setelah dia mengetahui kenyataannya. Lagi pula, reaksi tubuh wanita itu cukup tulus, selain fakta bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk melanjutkan permainan seperti itu. Minos adalah seorang pemuda yang menjanjikan, dengan kekuatan individu dan kolektif untuk membuat iri, serta cukup menarik. Adapun Regina, seorang wanita yang sudah bertahun-tahun tidak melakukan tindakan apapun, mau tak mau dia tertarik padanya, meskipun tujuan utamanya adalah teknik tingkat perak. Dia telah belajar menyatukan yang berguna dan menyenangkan sejak lama. Artinya, dia adalah seorang wanita yang memiliki hasrat fisik selain ambisinya, sehingga dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang dengan pemuda tersebut. Itu sebabnya dia sangat bersemangat sebelumnya. Tapi tentu saja, dia tidak akan mengakui hal ini pada Minos, atau orang lain, atau dirinya sendiri. Itu karena dia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh keinginannya. Haha, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia buat. Dengan cepat, seminggu telah berlalu di kota kering sejak Minos kembali dari Odela. Dan ketika kota itu masih hidup dengan damai, sebuah kereta dengan 3 orang di dalamnya mendekat dari sisi utara tembok, meninggalkan banyak debu. Di gerbong ini, selain kusir, orang biasa, raja spiritual level 50 mengenakan baju besi merah dan duduk di samping seorang pria muda berambut pirang. Pemuda ini memiliki janggut kecil di wajahnya saat dia mengenakan kostum bangsawan dari salah satu keluarga bangsawan kerajaan ombak. Namun meski ditemani oleh raja spiritual, pemuda ini tidak memiliki budidaya yang mengesankan untuk wilayah benua tengah bagian utara ini. Dia hanya berada di level 44. Sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali aku melewati kota kering. Dengan semua pembelian yang dilakukan Minos, tempat ini pasti sangat berbeda sekarang. Demikian pikir pemuda itu sambil memegang koran di salah satu tangannya. Aku ingin tahu apakah Minos sudah mengetahui berita ini.
Dia bertanya-tanya sambil melihat ke dalam kaca pintu keretanya dan perlahan melihat kubah lokal. Bangkitnya dataran hitam bab 573, berita buruk. Teman kota kering, nama saya Todd Cohen. Saya di sini untuk bertemu dengan penguasa setempat, Minos. Jadi pemuda berambut pirang itu berkata dengan keras dan jelas ketika sekelompok tentara mengepung gerbongnya. Hanya dalam beberapa detik sejak kereta Todd tiba cukup dekat dengan pintu masuk utara kubah, selusin tentara dari pos itu dengan cepat menemui kelompoknya. Mendengar ini, pemimpin kelompok tentara itu menatap ke arah Todd dan bertanya, "Bisakah kamu membuktikan ini?" "Tentu, aku membawa ini." Todd kemudian menjelaskan beberapa hal sambil mengeluarkan lembaran emas besar dari cincin spasialnya. Pemuda ini bergegas ke kota kering tak lama setelah menemukan berita yang beredar di seluruh wilayah utara benua tengah mengenai sekutu dagangnya. Lagi pula, jika Minos ditemukan, hal itu dapat merusak hubungannya dengan dataran hitam secara signifikan. Karena itu, pemuda dari keluarga Cohen ini sangat mengkhawatirkan hal ini. Faktanya, dia begitu stres hingga dia tidak bisa tidur nyenyak sejak dia mendapatkan edisi Northern News tersebut. Artinya, dia telah menjalani kehidupan yang sempurna untuk seorang pedagang seusianya, tapi tiba-tiba, seorang bajingan memutuskan untuk mencoba mengacaukan hidupnya. Itu memang sesuatu yang bisa membuat siapapun kurang tidur. Itu sebabnya dia bergegas ke kota kering untuk berbicara langsung dengan Minos tentang masalah ini dan mungkin memikirkan cara untuk melakukan serangan balik terhadap mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini. Bagaimanapun, setelah para prajurit itu melihat kontrak jiwa yang ditandatangani Todd dan Minos, mereka segera menyimpan senjatanya. Kemudian, mereka mengizinkan kereta muda berambut pirang itu memasuki kota kering. Perbatasan kota itu tertutup bagi orang-orang sekuat ketiga orang itu. Namun, karena Todd memiliki hubungan yang baik dengan tentara tidak perlu mencegah orang tersebut memasuki wilayah yang dilindungi oleh kubah. Oleh karena itu, dengan cepat Todd dan kedua rekan seperjalanannya memasuki kota kering. Ketika mereka melewati jalan-jalan, kereta Todd akhirnya tiba di depan rumah pemerintah. Di mana mereka dapat melihat pusat kota yang makmur, hampir sama sibuknya dengan pusat kota-kota besar di kawasan. Luar biasa, tempat ini benar-benar berkembang. Raja spiritual yang mengawal Todd berkata dengan suara rendah sementara dia memasang ekspresi keingintahuan di wajahnya. Keluarga Cohen telah menugaskan orang seperti itu untuk melindungi Todd muda setelah pemuda ini membawa jutaan kristal tingkat rendah ke rumah bangsawan itu. Dan meskipun menjadi pengawal bagi sebagian besar raja spiritual merupakan suatu aib, dalam kasus ini, itu sangat berbeda. Lagi pula, pemuda ini berada di balik bisnis yang berpotensi mencapai 9 digit di masa depan. Oleh karena itu, melindungi seseorang seperti ini sangatlah penting bagi kekuatan di balik Todd. Alhasil, ia memiliki pengawal dengan kekuatan yang biasanya hanya terlihat pada pengawal pangeran daerah. Todd lalu tersenyum dan berkata, "Tempat ini menjadi jauh lebih baik. Saya hampir tidak percaya bahwa ini adalah kota yang sama tempat saya menghabiskan waktu setelah turnamen spiritual. Luar biasa. Meneguk. Tidak hanya itu, Todd muda. Rasakan ini. Setidaknya ada 9 aura raja spiritual di kota ini. Dan yang terkuat di antara mereka sudah berada di level 57. Level yang sama dengan sang patriark." Pengawal itu berkata dengan kaget, tepat setelah merasakan gejolak spiritual para bangsawan keluarga Miller dan individu lain pada tahap itu. Yang saat ini tinggal di kota kering. Apa? Todd membuka matanya karena tidak percaya ketika dia menyebarkan kesadaran spiritualnya ke segala arah dan mencoba memahami apa yang baru saja diucapkan orang tersebut. Tempat ini tidak bisa diremehkan lagi. Sekarang dataran hitam sudah memiliki kekuatan sebesar keluarga berukuran sedang. Seperti House Cohen, jadi dia berpikir sendiri sebelum dia mulai berjalan lagi, menuju bagian dalam mansion itu. Beberapa saat kemudian, Minos diberitahu tentang kedatangan Todd oleh Mia. Tak lama setelah itu, rekan bisnisnya ini memasuki kantor tempat penguasa setempat bekerja. Di kantor Minos, pemuda ini sedang duduk di kursi berlengan di samping Ruth, yang saat ini tidak sedang berlatih di markas. Sebaliknya, dia menemani pacarnya dalam urusan resminya, yang dia nikmati dan kadang-kadang dia lakukan. Di sisi lain, Abi juga ada di sana karena mereka baru saja kembali dari makan siang, dan dia masih punya waktu sebelum latihan sore. Bagaimanapun, saat memasuki kantor itu dan melihat kedua wanita itu dan Mino, Todd langsung mengenali mereka berdua, saat dia duduk di sofa di sana, dan pengawalnya berdiri di sampingnya. "Saya tidak menyangka akan menemukan Nona Ruth di sini," dia berkata dengan sopan, ketika dia ingat bahwa dia telah bertemu wanita muda ini selama turnamen spiritual dan mengetahui bahwa dia berasal dari Flaming Empire. Karena itu, dia harus bersikap sangat sopan padanya, tidak peduli apa hubungannya dengan Minos. Kebetulan salah satu kekuatan kekaisaran. Dia menanyakan hal itu, tapi Minos menyela ucapan si pirang ini. "Tidak, Todd, aku tidak punya hubungan dengan kekuatan di luar wilayah kita. Ruth berasal dari Flaming Empire, tapi dia ada di sini karena dia adalah wanitaku."
Jadi, itu dia, gumamnya sambil membuang muka dan melihat Abi lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Ruth. Ah, betapa irinya. Dan selain memiliki kecantikan, pria ini hampir mencapai level 50. Setelah memikirkan hal itu selama sepersekian detik, Todd tiba-tiba mengesampingkan topik itu dan mengemukakan hal yang penting. Kesampingkan masalah itu, Minos, kali ini aku datang mengunjungi kotamu untuk menyelesaikan beberapa masalah di toko keluargaku dan juga membawakanmu kabar buruk. Kabar buruk? Minos mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Akhir-akhir ini banyak masalah yang datang ke kotaku. Katakan padaku apa masalah ini. Todd kemudian memandang Stuart muda dan mengeluarkan koran dari cincin spasialnya. Seluruh wilayah sudah mengetahui fakta bahwa kamu tidak pergi ke salah satu sekte kerajaan Flaming. Ucapnya seketika sambil menjatuhkan koran itu ke pangkuan Minos. Mendengar hal tersebut, ketiga orang di kantor itu terkejut sesaat ketika mereka semua mulai melihat edisi terbaru Northern News. Dia tidak pergi. Mereka bertiga membaca judul berita tersebut sebelum akhirnya membaca keseluruhan isi artikel tersebut. Ketika mereka selesai melakukannya, dari ketiga orang itu, hanya Ruth yang terlihat sedikit khawatir, sementara Minos sedikit tersenyum. Dia belum mengetahui hal ini sebelumnya, jadi dia sedikit terkejut. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, karena surat kabar semacam ini memerlukan waktu untuk mencapai kota kering. Lagi pula, tidak banyak orang di sekitar sini yang tertarik dengan layanan semacam ini sebelumnya. Jadi, tentu saja lebih memakan waktu untuk mencapai tempat ini. Kedua, meskipun Ellen atau Elena telah membaca berita seperti itu, mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengirimkannya ke Minos dibandingkan waktu sejak penerbitan edisi ini. Itu karena mereka berkomunikasi melalui perahu keluarga Nash yang dari waktu ke waktu berangkat menuju pangkalan angkatan laut pasukan pemuda ini. Namun, hal ini tidak terjadi setiap hari. Lagi pula, meskipun produksi pangan hampir konstan akhir-akhir ini, produk-produk tersebut tidak diangkut setiap minggu. Dan justru karena ini, beberapa pesan antara pasukan Minos dan Ellen bisa memakan waktu lebih dari sebulan untuk berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Oleh karena itu, Todd mendapat kehormatan menjadi orang pertama yang memberitahu Minos tentang hal ini. Pemuda berambut pirang ini kemudian menatap Minos tanpa mengerti mengapa penguasa ini tersenyum. Minos, menurutmu itu tidak buruk? Hehe, Todd, kamu membawa berita yang dalam jangka pendek tidak terlalu buruk. Hah, Todd dan Ruth mengeluarkan suara serupa secara bersamaan. Apa kalian tidak mengerti? Hehe, ini adalah sesuatu yang berpotensi memperburuk situasi di wilayah kita lebih jauh lagi. Dengan demikian, beberapa kekuatan akan membuat kesalahan yang akan memberi kita peluang. Dan mungkin salah satu dari kekuatan ini adalah musuhku. Bangkitnya Dataran Hitam bab 574, pasukan tiba di Dataran Hitam. Todd tidak mengetahui tentang ancaman yang dialami kota kering akhir-akhir ini. Lagi pula, permasalahan tersebut baru muncul akhir-akhir ini, sekitar 2 bulan lalu hingga sekarang. Di sisi lain, meskipun keluarga Todd dan Black Plain adalah mitra bisnis, satu pihak tidak mempunyai kewajiban untuk berkomunikasi satu sama lain mengenai masalah seperti ini. Artinya, kota kering tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga Cohen di masa-masa sulit. Seperti halnya keluarga bangsawan tidak perlu mengirimkan pasukan untuk mendukung wilayah Minos. Jelas sekali, ada niat baik dari kedua belah pihak karena mereka memiliki masa-masa yang saling menguntungkan. Namun, untuk hubungan yang lebih besar antara kekuatan-kekuatan ini, hubungan mereka perlu melampaui sesuatu yang murni komersial, seperti yang terjadi selama ini. Namun sebelum hal seperti ini terjadi, salah satu pihak tidak akan terlalu mencampuri urusan pribadi pihak lain. Justru karena Todd tidak mengetahui segalanya tentang kota kering, dia tidak menyadari bahwa informasi yang disebarkan oleh Northern News sebenarnya dapat membantu pasukan Minos. Itu karena kota kering akan segera terekspos, setidaknya, ke rumah bangsawan kerajaan coklat. Namun, meskipun pada awalnya hanya kekuatan kerajaan tersebut yang memiliki informasi tersebut, cepat atau lambat berita tersebut akan sampai ke negara-negara lain di wilayah ini. Dengan begitu, Dataran Hitam bisa dengan cepat menjadi fokus perhatian kawasan. Dan itu tidak bagus. Namun, dengan adanya beberapa mata-mata dari keluarga regional terkemuka yang mencari keberadaan pesaing Minos, berita tentang Dataran Hitam akan tertunda sampai taraf tertentu. Artinya, berita yang disebarkan oleh Northern News mungkin menyebabkan mata-mata dari kekuatan di luar kerajaan Brown tidak terlalu memperhatikan masalah lokal di wilayah Stuart muda. Dan hal seperti itu berdampak positif bagi Minos. Minos kemudian menjelaskan hal ini kepada Todd dan Ruth. Kalian berdua tahu bahwa aku membunuh Leroy Chamber, dan semua orang yang menonton atau berpartisipasi dalam turnamen spiritual juga mengetahuinya. Ya, keduanya langsung setuju dengannya. Dengan begitu, keluarga Chamber tentu melihat pesaing Minos sebagai musuh yang harus disingkirkan. Lalu singkatnya, berhenti sejenak sambil menjentikkan jari tangannya. Keluarga Chamber sedang berperang dan masih dicurigai oleh keluarga kerajaan telah memerintahkan kematian seorang pangeran tertentu.
Bayangkan apa yang akan terjadi jika mereka menemukan lokasiku? Kemungkinan apa yang dimiliki banyak musuh mereka jika sebagian pasukan mereka mulai mengincarku? Hehehe. Mendengar ini, kedua pemuda itu dan Abi pun memandang Minos dengan ekspresi penasaran. Kamu ingin menggunakan ini untuk membuat jebakan bagi keluarga Chamber? Semacam itu. Tapi itu terlalu berbahaya, Minos, tegas Abi sambil meraih salah satu tangan pacarnya dan meremasnya. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi untuk saat ini. Kami akan membiarkan keluarga Chamber menguras tenaganya lagi, hehe. Namun, saat Abi sedang khawatir berurusan dengan keluarga Chamber, tiba-tiba Todd bertanya dengan nada serius. Tapi, Minos, bagaimana jika mereka menemukanmu sebelum kamu memasang jebakan itu? Kekuatan lain manapun bisa menemukanmu dan menimbulkan masalah bagi kota kering. Dan itu bisa menjadikanmu musuh yang jauh lebih buruk daripada keluarga Chamber. Dia benar, Minos. Tidakkah menurutmu itu meresahkan? Ruth bertanya setelah Todd berhenti bicara. Minos kemudian menggelengkan kepalanya dan membuat ekspresi tidak yakin. Yah, memang ada kemungkinan hal itu terjadi. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Soalnya, cepat atau lambat, mereka akan menemukanku di dataran hitam, tapi kemungkinan besar, itu akan terjadi dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, penyelidikan seperti ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Tapi tentu saja, seseorang mungkin secara kebetulan memutuskan untuk pergi ke kota kering dan mencari tahu segalanya. Tapi itu seperti pertaruhan. Lagi pula, tidak ada jejak bahwa aku datang ke sini. Ketika Minos kembali dari turnamen spiritual, dia, Ruth, dan Peter melakukan perjalanan di punggung White tanpa melewati banyak kota manusia. Padahal, mereka hanya beberapa kali singgah di tempat-tempat tersebut untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk perjalanan dan juga untuk beristirahat. Namun hal ini tidak terjadi sesering dalam perjalanan Minos dan Ruth ke ibu kota kerajaan Cromwell. Lagi pula, Ruth sedang terburu-buru untuk kembali ke Flaming Empire dalam perjalanan kembali dari kompetisi itu karena tenggat waktu singkat yang harus dia penuhi. Jadi, mereka telah melakukan perjalanan sebanyak yang mereka bisa pada saat itu tanpa melakukan pemberhentian yang tidak perlu. Dan akibatnya hanya ada sedikit jejak tertinggal yang dapat membantu penyelidik menemukan rute yang digunakan Minos untuk kembali ke kota kering. Di sisi lain, bahkan mengingat kepergiannya bersama Ruth ke kerajaan Cromwell, masih akan sulit untuk mendapatkan penyelidik untuk datang ke dataran hitam. Itu karena pemuda ini bisa saja berasal dari kerajaan lain di wilayah yang jauh di utara kerajaan Cromwell. Dalam hal ini, area penyelidikan akan sangat luas dan penyelidik semacam itu membutuhkan waktu lama untuk menemukan Minos di dataran hitam. Contohnya adalah kelompok urban yang baru-baru ini dimusnahkan oleh tentara setempat. Kelompok seperti itu telah meneliti kematian orang-orang dari keluarga Silva selama lebih dari 3 tahun. Namun, wilayah pencarian mereka kecil dan hanya mencakup dataran hitam dan beberapa bagian lain dari perbatasan Pulau Batu, Kerajaan Ombak, dan Kerajaan Cromwell. Dengan kata lain, penyelidikan semacam itu melibatkan area yang jauh lebih kecil daripada area di mana pesaing Minos berada. Karena itu, Minos yakin akan sulit melacaknya kembali ke kota kering dalam waktu singkat. Atau lebih tepatnya, kecuali dia sangat tidak beruntung dan para penyelidik membuat taruhan besar, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia dapat memanfaatkan fakta bahwa beberapa penyelidik dan mata-mata dari kekuatan di luar kerajaan Brown sebagian akan sibuk dengan gangguan seperti itu. Jadi, itu dia. Yah, itu masuk akal. Todd berkata dengan suara rendah sambil menunduk sambil berpikir. Di sisi lain, pengawalnya mendengarkan semuanya dengan penuh minat, terkejut dengan keberanian Minos. Pemuda ini ingin menuai keluarga bangsawan dengan menggunakan dirinya sebagai umpan? Dia pasti punya nyali yang sangat besar untuk mengatakan hal seperti itu begitu saja. Saat pengawal pemuda berambut pirang ini memikirkan banyak teori konspirasi, Minos tiba-tiba bersantai di kursinya dan dengan santai bertanya kepada sekutu bisnisnya itu. Ngomong-ngomong, Todd, bagaimana kabar kakekmu? Apakah kalian? Setelah itu, mereka mulai membicarakan beberapa hal yang tidak terlalu berbahaya, sesuatu yang berhubungan dengan bisnis antara Black Plain dan House Cohen. Tapi tidak ada hal penting yang diputuskan sampai Todd meninggalkan rumah itu dan menuju Hotel Four Seasons, tempat dia akan tinggal di kota ini. Dia ingin mempelajari beberapa pengaturan yang bisa dia buat dengan Minos untuk memperkuat hubungan keluarganya dengan Black Plains. Tapi dia tidak terburu-buru melakukan itu. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di kota ini dan sangat ingin mengetahui semua perubahan lokal. Selain itu, dia ingin memahami tempat ini lebih baik sebelum dia membicarakan masalah resmi dengan Stuart muda. Dengan cepat, 1 hari penuh berlalu. Dan saat kota kering menjalankan bisnisnya seperti biasa, tanpa insiden apapun di dalam atau di luar. Sekelompok besar kereta dan orang baru saja memasuki wilayah dataran hitam. Ada ribuan orang dalam kelompok itu, dengan lebih dari 400 gerbong serupa. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 binatang terlihat berdampingan, masing-masing membawa 1 atau 2 manusia.
Dan tidak jauh dari rombongan orang itu, terdapat sebuah desa kecil, di mana beberapa orang berada di sisi paling barat dari tempat itu, semuanya menyaksikan rombongan itu bepergian bersama. Apakah ini semacam latihan militer, kepala desa? Salah satu penduduk desa itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, aku tidak tahu. Seorang pria berjanggut putih berkata dengan nada tidak yakin. Itu adalah kelompok dari keluarga Silva. Tapi mengapa mereka mengirim kelompok seperti itu ke dataran hitam? Lembah Merah sangat jauh dari sini. Di sisi lain, orang tertentu di tempat itu sedang berkeringat dingin. Tidak mungkin, aku bertanya-tanya, mungkinkah ini ada hubungannya dengan orang-orang itu? Bangkitnya dataran hitam bab 575, mari kita lihat apa yang ada di kota kering ini. Sial, jika ini berhubungan dengan raja spiritual yang meninggal di tempatku, maka itu akan sangat buruk bagiku. Pria yang tadi itu memikirkan hal ini sebentar sambil merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia kemudian berbalik dan mulai berlari menuju pendiriannya di tengah desa itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin melihat parade ini? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya dengan lantang kepada pria itu. Lihat itu, aku akan meninggalkan desa, orang itu balas berteriak, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Aku akan mengemasi barang-barangku dan membawa keluargaku sejauh mungkin dari dataran hitam. Dia berpikir, berkeringat karena kagum. Ketika orang-orang di desa itu menyaksikan dengan penuh perhatian ketika sekelompok besar penjaga keluarga Silva memasuki dataran hitam. Banyak kereta dan binatang buas dari kelompok itu perlahan-lahan melambat. Bunyi bip baru saja terdengar di seberang area dari salah satu gerbong utama kelompok ini, sesuatu yang menandakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berhenti dan melakukan beberapa perencanaan. Oleh karena itu, dengan cepat semua orang, binatang, dan kereta berhenti. Pada saat yang sama, sekelompok 5 raja spiritual mulai berkumpul di tempat yang sama. Oliver, kita baru saja memasuki dataran hitam. Sekarang saatnya berpisah untuk menyelidiki wilayah ini. Seorang wanita yang mengenakan baju besi wanita berwarna hijau berkata dengan keras sambil melihat ke arah seorang pria berambut merah berpakaian serba hitam. Dia telah membunyikan sinyal sebelumnya, yang rencananya akan terjadi segera setelah kelompok tersebut memasuki wilayah musuh. Karena mereka ingin mengetahui secepat mungkin apa yang terjadi di dataran hitam, kelompok besar ini akan dibagi menjadi 5 tim. Masing-masing tim memiliki sekitar 1 raja spiritual dan 1000 jenderal spiritual. Jumlah penjaganya cukup banyak, tapi inilah yang membuat tugas orang-orang ini lebih mudah diselesaikan. Mereka tidak hanya akan lebih sulit untuk dihilangkan, tetapi mereka juga akan lebih efisien dalam melaporkan temuan mereka kepada keluarga Silva. Lagi pula, meskipun musuhnya kuat, apakah mereka mampu melenyapkan lebih dari 5.000 penjaga itu? Tentunya akan ada peluang bagi beberapa dari orang-orang ini untuk melarikan diri meskipun hal terburuk terjadi. Dengan ini, keluarga Silva bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat dibandingkan dengan yang dibuat oleh Urban sebelumnya. Namun, meski mereka memiliki beberapa keunggulan di sini, orang-orang ini tidak mau melawan musuh yang mungkin ada di wilayah ini. Sebaliknya, mereka akan mencoba yang terbaik hanya untuk menyelidiki tempat ini tanpa terlibat dalam pertempuran dan kemudian mengirimkan laporan mereka ke markas keluarga, di mana para tetua dapat memutuskan tindakan di masa depan. Bagaimanapun, setelah mendengar suara wanita level 53 itu, pria sebelumnya, Oliver, level 54, akhirnya berkata kepada raja spiritual lainnya di sana. Kawan, mari kita berpisah sesuai rencana. Kita akan melakukan hal berikut. Kelompok saya akan melakukan perjalanan menuju kota kering, yang sepertinya ada masalah. Dia kemudian melihat wanita sebelumnya dan berkata, Tora akan membawa kelompoknya ke wilayah barat laut untuk menyelidiki bagian wilayah dataran hitam itu. Oke, tapi hati-hati, di dekat wilayah itu, ada operasi bandit kuat yang datang dari kerajaan ombak. Dia mengatakan ini sebelum akhirnya melihat wanita lain, level 53, yang merupakan bagian dari kelompok itu. Margot, kamu akan menyelidiki bagian timur laut. Bagian itu seharusnya memiliki kemungkinan paling kecil untuk memiliki masalah, jadi jika kamu tidak menemukan apapun, cobalah menuju kota kering bersama kelompokmu. Baiklah, Bill, kamu akan pergi ke bagian barat daya sementara kamu, Jerome, akan menyelidiki bagian tenggara. Oke, mendengar suara rekan penyelidiknya, Raja Spiritual level 54 itu, pemimpin tim ini, berkata, persiapkan burung gagakmu untuk terbang menuju markas segera setelah kamu melihat ada masalah serius. Sebaliknya, jangan melakukan sesuatu yang berani dan awasi saja musuh sampai keluarga memberi perintah. Bahkan jika musuh terlihat lemah, jangan lakukan apapun. Baiklah, Oliver, keempatnya berkata secara bersamaan. Bagus, dan kalau kamu tidak punya pilihan selain bertarung, maka carilah cara untuk memberitahu keluarga tentang hal ini. Lalu, setelah itu, berjuanglah untuk hidupmu. Setelah mendapat perintah tersebut, orang-orang tersebut segera berpisah, menuju tempat penyelidikan masing-masing.
Bersamaan dengan itu, masing-masing jenderal spiritual di sana mulai mengikuti pemimpinnya masing-masing, meninggalkan formasi sebelumnya. Dan dalam sekejap mata, 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 1.001 orang berangkat ke 5 wilayah mikro berbeda di dataran hitam. Mari kita lihat apa yang ada di kota kering ini. Gumam Oliver dengan suara rendah sambil melihat keluar gerbongnya. Ia kemudian mengetuk salah satu jendela alat transportasi itu dan bertanya kepada kusir. Berapa lama sampai kita mencapai tujuan? 3 hari, Tuan Oliver. Itu bagus. Pada saat yang sama, tidak jauh dari titik paling timur laut wilayah yang dikuasai Minos, kelompok lain sedang menuju kota kering. Kelompok ini berjumlah sekitar 2.000 orang. Masing-masing pembudidaya bepergian dengan binatang buas dan kereta yang membawa simbol keluarga Yil. Setelah lebih dari sebulan sejak kemenangan atas kota kering, House Yil akhirnya mengirimkan kelompok kedua ke kota itu sehingga organisasi ini dapat menjamin keamanan dataran hitam. Mereka telah menaklukkan wilayah berharga ini. Dan sekarang mereka tidak bisa mengambil risiko kehilangan wilayah tersebut karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjamin kedaulatannya. Alhasil, House Yil memberangkatkan kelompok besar ini setelah waktu yang cukup berlalu sejak aksi terakhir agar para pesaing keluarga tidak menganggap hal tersebut mencurigakan. Bagaimanapun, dalam tim seperti itu ada sekitar 2.000 jenderal spiritual, orang-orang antara level 42 dan 49, yang akan memerintah, melindungi, dan menangani masalah kota kering. Selain individu-individu yang lebih biasa ini, 3 raja spiritual level 51, 52, dan 53 berada dalam kelompok ini, memimpin misi penting ini. Bagaimanapun, di tengah rangkaian gerbong dan banyak binatang buas, ketiga raja spiritual sedang bepergian bersama. Di saat yang sama, mereka mengobrol dengan senyuman di wajah mereka, ingin sekali mengenal kota kering. Haha, aku tidak sabar menunggu sampai kita tiba di kota itu. Kudengar di sana, kita akan bisa makan makanan yang kaya energi spiritual sesuka hati. Bawahan level 51 dari keluarga Yil mengatakan ini kepada rekannya yang level 52. Hehe, Bon, kamu sangat sederhana. Seorang pria botak mengatakan hal ini sambil melihat senyuman di wajah rekan seperjalanannya. Tapi ini memang hal yang baik bagi kami. Dan akan lebih baik lagi karena kami membawa beberapa juru masak kelas 2. Ya, bayangkan menyantap hidangan yang dibuat oleh juru masak kelas 2, dengan bahan makanan berenergi tinggi? Itu luar biasa. Negu, tidakkah menurutmu begitu, Nona Beatrice? Akhirnya, pria terlemah dalam kelompok tersebut dengan sopan bertanya kepada pemimpin kelompok, seorang wanita bangsawan dari keluarga Yil. Bahkan aku pun tidak bisa sering-sering menikmati kemewahan seperti itu. Dia setuju dengan kedua bawahannya saat dia melihat ke dataran mati melalui jendela keretanya. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana tempat ini bisa berubah begitu banyak. Apakah Minos muda itu mengetahui sesuatu? Atau mungkin dia hanya beruntung datang ke sini pada waktu yang tepat? Dia berkata dengan suara rendah. Menurutku orang malang yang bersembunyi berhari-hari agar tidak ketahuan tidak tahu apa-apa, hehehe. Salah satu dari dua pria itu berkata sambil menertawakan kemalangan Minos. Namun, rekan seperjalanannya tidak setuju dengan hal itu. Saya tidak setuju. Bagi saya, pengecut adalah orang yang paling banyak berpengetahuan. Memang benar, mungkin dia mengetahui sesuatu. Beatrice setuju dengan pria level 52 itu. Pokoknya, mari kita lihat apa yang akan terjadi saat kita sampai di kota kering. Dia berkata, tepat sebelum kelompok besar keluarga Yil akhirnya memasuki bagian timur laut dataran hitam. Bangkitnya dataran hitam bab 576, pesta makan malam. Sementara musuh dari keluarga bangsawan kerajaan coklat tersebar di dataran hitam, kota kering masih damai. Di saat yang sama, suhu di kota ini yang mencapai 9 derajat Celcius cukup membuat masyarakat di kawasan ini mengenakan mantel. Di tengah cuaca dingin, saat ini malam telah tiba di tempat ini, dan pergerakan di jalanan sudah berkurang secara signifikan, hal yang lumrah terjadi setelah jam 9 malam. Bagaimanapun, hari ini adalah hari kerja, dan banyak orang di kota ini harus beristirahat atau bercocok tanam pada waktu ini. Pada saat yang sama, sebagian kecil masyarakat setempat juga mengurus layanan malam. Namun secara umum, tidak banyak kemacetan di jalanan kota sejak saat itu pada hari kerja, meskipun layanan seperti menara budidaya, arena pertarungan, dan perpustakaan umum beroperasi 24 jam sehari. Bagaimanapun, ketika petugas kebersihan kota kering mencuci jalan-jalan kota dan petugas polisi berpatroli di jalan, di kediaman Minos, saat ini, sedang berlangsung makan malam. Di ruang makan kediaman penguasa muda ini, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja besar sambil menyajikan berbagai macam hidangan. Ikan, makanan laut, sayuran panggang, sayuran, beberapa pasta, dan berbagai salad semuanya disiapkan oleh juru masak kelas 2 tingkat rendah, disajikan di sana. Namun meskipun tingkat penguasaan para juru masak ini tidak cukup tinggi untuk membuat para raja spiritual di meja itu terkesan, mereka semua merasa puas dengan kualitas makanannya.
Bagaimanapun, makanan dengan konsentrasi energi tinggi dapat meningkatkan kualitas hidangan secara signifikan. Artinya, makanan seperti itu tidak hanya kaya energi spiritual, tetapi juga lebih enak. Akibatnya, bahkan juru masak tingkat rendah pun dapat menghasilkan masakan di luar klasifikasi mereka. Tapi saat mereka makan dan berbicara, orang-orang di sekitar meja itu mempunyai ekspresi yang agak berbeda. Ada orang tua Abi, yang tersenyum lebar dan aktif berbicara dengan 3 tetua keluarga Miller lainnya yang datang ke kota kering. Minos mengundang mereka ke makan malam ini, yang diadakan untuk menghormati Dilian, seseorang yang baru saja meningkatkan pengembangan spiritualnya. Telah mencapai level 53. Sebelumnya pemuda ini sudah mengetahui bahwa kepala pelayannya akan naik level, jadi dia sudah melakukan segala persiapan untuk berlangsungnya makan malam ini. Karena itu, dia mengundang raja spiritual dari keluarga Miller untuk kesempatan ini. Mereka adalah sekutu, dan akan sangat menguntungkan bagi Minos jika dia menggunakan tahun ini untuk meningkatkan koneksi orang-orang ini ke kota kering sebanyak mungkin. Dan untuk itu, momen seperti ini diperlukan. Di sisi lain, menunjukkan bahwa hanya meningkatkan level mereka adalah cara terbaik untuk mengesankan sekutu tersebut. Bagaimanapun juga, mereka tentu perlu memahami betapa pentingnya bagi mereka untuk berada di sisi baik dataran hitam. Untuk saat ini, mereka di sini hanya untuk mengetahui tekniknya, tapi perlahan Minos ingin membuat mereka mengubah niatnya. Namun saat kelima raja spiritual sedang berbicara dan tertawa bersama Dilian, Minos dan kedua pacarnya juga ada di sana, mengobrol dan menikmati kesempatan tersebut. Namun pemuda ini tak sekadar berinteraksi dengan dua kekasih cantiknya. Lagi pula, tidak akan baik pada saat seperti ini jika kelompok itu terpecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Karena itu, dia dan teman-temannya berpartisipasi dalam percakapan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman di sana dan menghibur kedua wanita yang tampaknya tidak begitu bahagia. Tapi para wanita itu secara aktif berpartisipasi dalam pembicaraan di ruang makan itu sambil berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi. Ketidakpuasan mereka. Regina dan Angela diundang ke kesempatan ini oleh Minos, yang berjanji akan memperkenalkan mereka kepada orang-orang yang menarik. Pada awalnya, keduanya mengira pemuda ini akan mengambil tindakan melawan mereka, bahkan mungkin memperkenalkan mereka kepada salah satu musuh lama Regina. Namun, apa yang mereka lihat di tempat ini jauh lebih buruk. Itu karena dua orang tersebut memiliki level lebih tinggi dari Angela dan bisa melenyapkannya dengan mudah. Dan setelah mendengar dari Minos dan Raja Spiritual bahwa mereka berada dalam aliansi militer, Regina hampir memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Jika ini nyata, maka segala kemungkinan yang dia pikir ada di tempat ini telah hilang sepenuhnya. Artinya, mustahil baginya untuk melarikan diri dari orang-orang kuat seperti itu di area yang dikelilingi oleh barisan pertahanan kelas 2 tingkat menengah. Oleh karena itu, meskipun percakapan dan makanannya cukup menyenangkan, Regina dan Angela tidak bisa menahan perasaan pahit di lubuk hati mereka. Seolah-olah mereka mengalami ketakutan besar atau berhenti terjatuh dari kejatuhan yang mematikan pada detik terakhir dan menyadari betapa sia-sianya harapan mereka. Khususnya bagi Regina, yang masih lebih berani mengambil risiko tertentu di sini. Di sisi lain, meskipun Angela paham bahwa melakukan apa yang diinginkan bosnya adalah hal yang gila, dia tidak merasa takut dengan kota ini hingga mengkhawatirkan nyawanya. Dia entah bagaimana memahami bahwa ada kemungkinan jika Regina melakukan rencana sebelumnya, mereka masih bisa bertahan. Tapi melihat orang-orang ini di ruang makan kediaman Minos, pikiran itu telah hilang dari benaknya. Sebagai konsekuensi menyadari betapa dekatnya kematian dia dan Regina. Wanita berambut putih ini sama terkejutnya dengan bosnya. Bagaimanapun, keduanya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menunjukkan ketidaksenangan mereka ketika mencoba untuk berpartisipasi dalam percakapan yang sedang terjadi di sana. Saat melakukan itu, dari waktu ke waktu, Regina akan melihat ke arah Minos dan mengatupkan giginya dalam diam saat dia mengingat cara Minos bermain dengannya sebelumnya. Bocah ini, apakah dia merencanakan ini sejak awal? Dia bertanya-tanya dalam benaknya ketika dia tersenyum pada salah satu raja spiritual keluarga Miller di tempat itu dan melirik sekilas ke arah Stuart muda. Atau mungkin itu hanya kesialanku saja? Tidak masalah. Sekarang aku harus memutuskan antara melepaskan kebebasanku atau pergi dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik itu. Dan sambil memikirkan hal itu, akhirnya ayah Abi menanyakan sesuatu kepada kedua wanita yang berasal dari Alamanda itu. Jadi, Regina, Angela, apakah kalian berada di kota kering untuk berbisnis? Atau kalian sekutu muda Minos? Mendengar hal itu, Angela lah yang pertama berbicara. Melihat bosnya sepertinya tidak mendengarkan pertanyaan tersebut. Kami datang untuk membantu pengobatan salah satu prajurit wanita dari tentara setempat. Minos lalu tertawa dan berkata, jangan terlalu sulit dipahami, Angela. Kamu tidak perlu menyembunyikan dari mereka bahwa aku mengundang kalian berdua menjadi pasukanku. Salah satu raja spiritual dari keluarga Miller mengeluarkan suara kejutan.
Hehe, itu kemungkinan kedua untuk mendapatkan keuntungan serupa dengan yang kuberikan pada keluarga Miller. Selama ada yang mau mengabdi pada pasukanku, aku tidak akan menganiaya prajuritku manapun. Minos membuat iklannya sambil mengambil segelas wine yang ada di depannya di meja itu. Ia kemudian memandang orang-orang di tempat itu dan tersenyum sebelum pandangannya tertuju pada sosok cantik Regina. Regina memiliki penampilan seperti malaikat meskipun memiliki kepribadian yang jahat, yang akan membuat siapapun berpikir bahwa dia adalah seorang wanita muda yang murni, yang diidealkan oleh banyak orang. Namun di sisi lain, rambut dan matanya yang ungu membuatnya terbilang provokatif, membentuk sosok kontras yang begitu menarik. Hehe, itu tampilan yang kutunggu-tunggu. Minos berpikir sejenak sebelum akhirnya melambaikan gelas wine-nya kepada Regina. Akhirnya beberapa waktu berlalu dan perlahan seluruh pengunjung telah mencicipi hidangan yang disajikan tadi. Dan pada saat tertentu, Regina dan pengawalnya adalah orang pertama yang memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Biarkan aku menemanimu, kata Minos dengan suara rendah sambil meninggalkan kelompok lainnya di kediamannya dan mengikuti di belakang kedua wanita itu. Setelah melakukan itu, mereka mengikuti dalam diam hampir sepanjang jalan menuju pintu keluar. Namun akhirnya, setelah mereka melewati pintu itu, Minos mengatakan hal berikut. Angela, bisakah kamu menunggu Regina di bawah? Aku ingin membicarakan sesuatu dengannya. Baiklah, Angela, silakan saja, kata Regina dengan nada dalam sambil meremas lembut tangannya sendiri. Oke, setelah wanita berambut putih itu meninggalkan tempat itu, Regina menoleh ke arah Minos dan menatapnya. Selamat atas aliansi Anda dengan keluarga Miller. Itu merupakan kemajuan besar bagi kekuatan regional manapun. Dia berkata dengan dingin. Hehe, ini masalah besar. Apa kamu tidak menyukainya? Sekarang aku punya satu dukungan lagi untuk membuat tempat ini lebih stabil. Bukankah lebih baik kamu bergabung dengan pasukanku? Dia mendekatinya saat dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Regina lalu menggigit bibirnya sejenak dan berkata, aku tidak harus suka atau tidak. Itu baik untukmu dan tidak. Namun, dia merasakan lengan Minos melingkari pinggangnya saat dia hendak mengatakan itu. Minos kemudian menempatkannya di pintu kediamannya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya, berdiri hanya sekitar 3 cm darinya. Apakah kamu tidak menginginkan ini? Itu adalah kesempatanmu, ucapnya lembut sambil merasakan napas Regina naik. Penderita, dia memelototinya ketika dia merasa Stuart muda akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tertarik padanya. Lupakan saja. Karena aku tidak bisa melawanmu, aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Bangkitnya Dataran Hitam bab 577, Pertempuran demi Keluarga 1. Keduanya akhirnya berciuman, sekaligus menggunakan tangan mereka untuk meraba tubuh masing-masing, masih berdiri di depan pintu depan kediaman itu. Minos menggerakkan salah satu tangannya ke depan dan ke belakang di pinggang ramping Regina sementara tangan lainnya bersandar pada pintu kayu di sana. Sementara itu, salah satu tangannya dia letakkan di belakang leher pemuda itu sambil meraba dadanya dengan tangan yang lain. Setelah melakukan ini selama hampir 3 menit, keduanya membuka bibir mereka, ketika Minos akhirnya menatapnya sejenak sebelum mendekatkan cuping salah satu telinga Regina ke mulutnya. Saat dia melakukannya, dia mengambil kesempatan itu dan dengan lembut meraba lembut payudaranya, membuatnya mengerang pelan. Saat dia merasakan sensasi menyenangkan di sekujur tubuhnya, Regina terbawa oleh respons tersebut, merasakan kehangatan yang semakin terasa di tubuhnya. Dan saat dia memejamkan mata dan mencoba menikmati keadaan ini, tanpa sadar salah satu tangan wanita dewasa ini meraih selangkangan Minos. Kamu memang pencium yang baik, tapi mari kita lihat apakah teman kecilmu bisa memuaskanku. Dia menggigit bibirnya sambil terus merasakan tangan Minos di dada dan pantatnya. Regina berseru kaget saat dia membuka matanya setelah merasakan volume yang tersimpan di selangkangan Stuart muda. Tidak buruk, pikirnya sebelum akhirnya menyadari kalau Minos perlahan menghentikan aksinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya. Regina telah mencari ini selama beberapa minggu, dan akhirnya, ketika dia mendapat kesempatan, pemuda ini berhenti. Minos lalu tersenyum dan berkata, kamu berpikir untuk melakukan ini di sini? Setelah mendengar ini, Regina sadar kembali sementara sedikit senyuman muncul di bibirnya. Hahaha, aku tidak malu, tapi tidak baik melakukannya di sini. Dia berkata sambil melihat ke sisi tempat itu dan juga mengamati sekeliling. Saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa seseorang sedang menuju ke tempat itu saat ini. Baiklah, ayo kita bertemu di apartemenmu besok. Apakah kamu tertarik? Dia bertanya sambil melihat ke bibirnya dan kemudian ke mata ungunya. Regina kemudian mengutak-atik rambut ungunya sejenak sambil memiringkan kepalanya sedikit ke kiri. Dia tertawa dan berkata, bagiku, mungkin saja sekarang, tapi mungkin ada yang harus kau lakukan. Jadi, baiklah, aku akan menunggumu.
Minos kemudian tersenyum padanya dan mulai merapikan pakaiannya yang tadi berantakan sebelum akhirnya melihat Regina mulai berjalan ke arah berlawanan dari pintu kediaman itu. Saat dia mendekati ujung lorong di sana, dia menatap Minos dengan penuh perhatian dan berkata, supaya mereka berdua bisa mendengar. Sebaiknya kau bersiap untuk tinggal dari pagi hingga sore hari bersamaku. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan puas. Meneguk, bagaimana dengan pengobatan Mirya? Saya bisa melakukannya di malam hari. Oke. Setelah percakapan singkat ini, keduanya mengucapkan selamat tinggal, dengan Regina menuju kediamannya di kota kering dan Minos kembali ke kejadian yang terjadi di mansion itu. Sementara beberapa orang merencanakan sesi pertukaran cairan di kota kering, dua kelompok besar saling mendekat pada waktu yang sama di bagian lain dataran hitam. Setelah beberapa jam sejak mereka memasuki wilayah Stuart muda, kelompok keluarga Yil akhirnya mencapai bagian tengah dataran hitam di timur laut. Namun, mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Alih-alih menemukan tanah kosong, yang tanahnya tidak rata di wilayah ini, dan mungkin berhenti untuk beristirahat di kamp sementara. Mereka malah menemukan kelompok lain. Setibanya di bagian timur laut dataran hitam, mereka segera menemukan kamp sementara yang cukup besar, yang sepertinya baru saja dibangun. Pada saat yang sama, ratusan orang tampaknya sedang mengerjakan bangunan sementara di sana. Sebaliknya, yang lain terus mengawasi sekeliling. Namun sialnya kedua belah pihak, keduanya telah melihat pihak lain hampir pada waktu yang bersamaan. Lagi pula, medan di tempat itu cocok untuk hal semacam ini. Selain itu, kelompok keluarga Yil tidak mengambil tindakan pencegahan untuk tetap bersembunyi karena mereka tidak menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini dalam perjalanan mereka ke kota kering. Jadi, sebelum mereka menyadarinya, sudah terlambat untuk khawatir bersembunyi. Kedua belah pihak sudah saling bertemu dan saat ini sedang saling mengawasi. Dan semua ini telah membuat banyak penjaga dan pemimpin keluarga Yil merasa tidak nyaman, terutama ketika mereka telah mengidentifikasi sumber dari pihak yang berlawanan. Mereka dapat melihat bahwa semua orang itu adalah anggota keluarga Silva yang berkuasa. Itu adalah sebuah masalah. Meneguk, orang-orang itu berasal dari keluarga Silva. Raja spiritual terlemah dari kelompok keluarga Yil mengatakan ini dengan suara rendah sambil berdiri di luar kereta bangsawan, di samping hanya dua orang yang lebih kuat darinya di tim itu. Setelah mendengar ini, Raja spiritual level 52 kemudian menoleh ke seorang wanita, pemimpin kelompok, dan berkata, Nona Beatrice, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sudah melihat kita di sini, dan sepertinya mereka tidak menyukainya sama sekali. Itu benar-benar masalah. Dia berkata dengan nada muram sambil mengepalkan salah satu tangannya dengan erat. Kelompok itu merupakan ancaman bagi kepentingan keluarga saya. Dia berpikir sendiri sambil menganalisis situasinya. Keluarga Gilnya sudah memiliki kota kering di bawah kendali mereka. Dan karena tidak ada yang tahu tentang hal seperti itu, mereka dapat menikmati manfaat dari tempat seperti itu untuk sementara waktu. Namun, jika keluarga bangsawan lain menemukan peluang seperti itu, hanya ada dua skenario untuk House Yil. Salah satu skenarionya adalah organisasi yang menemukan kota kering baru memutuskan untuk menyerahkan informasi tersebut kepada keluarga kerajaan dalam upaya mengancam keluarga Yil. Artinya, jika kekuatan tersebut tidak mampu merebut wilayah ini dari tangan keluarga Beatrice, atau mendapatkan sedikit pun keuntungan, mereka pasti akan menarik perhatian keluarga Brown. Skenario lainnya adalah jika organisasi seperti itu lebih kuat dari keluarga Yil, maka kota kering akan diambil alih oleh lawan keluarga Beatrice ini. Tapi tidak hanya itu, untuk mencegah keluarga Yil menyebarkan berita tentang tempat seperti itu, organisasi musuh ini mungkin akan mencoba melenyapkan pihak lawan. Dalam kedua kasus tersebut, keluarga Yil harus menanggung banyak kerugian. Entah mereka akan kehilangan sesuatu yang baru saja mereka capai. Atau mereka bahkan mungkin menghadapi bahaya pemusnahan. Kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan dataran hitam hidup-hidup. Jika kita melenyapkan mereka sekarang, kita dapat mencegah bocornya informasi, dan hal terburuk akan terjadi. Beatrice berkata dengan nada dingin setelah memikirkan masalahnya. Awalnya, keluarga Yil tidak berdaya menghadapi House Silva. Namun betapapun berbahayanya pemikiran Beatrice, kemungkinan lawan-lawan tersebut menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka di masa depan akan lebih besar jika mereka tidak melakukan apapun saat ini. Itu karena pihak lawan telah melihat simbol pada baju besi dan gerbong kelompok Beatrice, yang menampilkan simbol unik keluarga Yil. Dan misalkan kelompok itu telah menemukan kota kering dan memutuskan bahwa tempat itu diam-diam menjadi milik keluarga Silva. Kalau begitu, seluruh House Yil bisa segera dimusnahkan. Akibatnya, demi keluarga Yil, Beatrice memutuskan bahwa hanya dengan melenyapkan pihak musuh barulah mereka mempunyai peluang di sini. Meneguk, Nona Beatrice, apakah Anda yakin? Itulah keluarga Yil yang sedang kita bicarakan. Raja spiritual level 51 berkata dengan nada tidak yakin. Namun, bahkan sebelum Beatrice mengatakan apapun, Raja spiritual lain di sana sudah menjawab rekannya. Bon, tidakkah kamu sadar kalau kita sudah menemui jalan buntu?
Sekalipun keluarga itu belum mengetahui tentang kota kering, jika mereka mengetahuinya dalam beberapa hari ke depan, maka cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Harus menahan serangan dari House Silva. Karena itu masalahnya, bukankah lebih baik kita menyerang mereka terlebih dahulu? Meneguk, memang benar, kamu benar. Aku belum memikirkannya dengan baik. Bon berkomentar dengan suara rendah ketika dia akhirnya mulai mengedarkan energinya, mempersiapkan diri untuk satu-satunya alternatif yang ada di hadapannya. Bertarung, bangkitnya dataran hitam bab 578, pertempuran demi keluarga 2. Saat kelompok keluarga Yil mengawasi perkemahan sementara itu, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Silva ke sisi dataran hitam ini juga memikirkan hal-hal berbahaya. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba di tempat di mana mereka harus menyelidiki kemungkinan ancaman terhadap keluarga Silva. Namun secara kebetulan, kekuatan yang berjumlah sekitar 2 kali lebih banyak dari mereka telah tiba di tempat ini dan mengawasi mereka dari jauh, seperti yang biasanya dilakukan predator sebelum menyerang mangsanya. Jadi, tentu saja, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Silva khawatir jika para pendatang baru ini memiliki hubungan dengan organisasi di balik kota kering yang aneh. Itulah simbol keluarga Yil. Salah satu jenderal spiritual level 49 dalam kelompok itu berkata dengan keras sambil melihat ke arah para pendatang baru dan kemudian pada wanita yang memimpin kelompok itu. Wanita itu, Margot, level 53, kemudian memandang kelompok itu sejenak ketika dia mencoba memahami apa yang terjadi di sini. Mengapa kelompok besar dari keluarga Yil datang ke dataran hitam? Jangan bilang kalau mereka adalah musuh yang menyerang pasukan kita? Dia bertanya-tanya sambil menekan rahangnya. Pada awalnya, keluarga Yil dan Silva bukanlah sekutu atau hubungan baik. Namun, mereka tidak memiliki sejarah konflik selama beberapa ribu tahun terakhir, sehingga mereka tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk bertindak melawan satu sama lain. Dan ketika Margot memikirkannya, dia segera menyadari bahwa keluarga Yil bukanlah dalang di balik apa yang terjadi pada kelompok Darrell, Sarah, dan Urban. Namun, bukan berarti organisasi mulia seperti itu tidak ada hubungannya dengan kematian tersebut. Lagi pula, hanya karena seseorang bukan dalang suatu kejahatan bukan berarti dia tidak bisa disalahkan. Kebalikan dari itu, keluarga Yil bisa saja menjadi agen yang bertindak melawan anggota keluarga Silva yang terbunuh selama 4 tahun terakhir. Atas perintah kekuatan yang lebih tinggi yang mencoba menghancurkan House Silva. Mereka bersekutu dengan kekuatan yang lebih besar dan melawan kita? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ragu, dengan ekspresi wajahnya yang semakin gelap. Itu masuk akal bagi Margot, yaitu, mengapa keluarga Yil mengirim pasukan sebesar itu ke dataran hitam? Tidak masuk akal jika menganggap ini adalah latihan militer karena hal seperti itu dapat dilakukan di wilayah keluarga Yil sendiri. Yang, omong-omong, sama sekali tidak kecil dan pasti bisa menjadi tuan rumah acara seperti itu. Di sisi lain, keluarga Yil hanyalah kekuatan berukuran sedang, yang tidak akan memiliki banyak pengaruh di luar kerajaan. Jadi, selain mereka berada di pihak musuh keluarga Silva, tidak banyak pilihan yang tersisa bagi kelompok beranggotakan 2.000 orang ini untuk muncul di sini. Bahkan mungkin saja itu adalah tindakan keluarga Yil terhadap perusahaan menengah lainnya, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Artinya, semua organisasi lain di kerajaan ini berada di luar dataran hitam, dan akan menjadi aneh jika musuh memutuskan untuk berperang di wilayah kekuatan lain. Satu pihak harus selalu berusaha melindungi wilayahnya. Tapi, di sisi lain, bahkan jika ada pasukan yang cukup banyak untuk mengirim penjaga ke pertempuran eksternal, hal itu masih merupakan hal yang tidak biasa terjadi. Lagi pula, akan sangat menggelikan jika menentukan masa depan sebuah organisasi dengan sesuatu seperti. Mari kita putuskan semuanya dalam satu pertarungan besar. Tidak ada gunanya menerima tantangan seperti itu. Nasib seluruh organisasi terlalu berharga bagi orang-orang untuk memutuskan bersaing sedemikian rupa. Terlepas dari semua itu, Margot perlahan-lahan berpikir bahwa semakin kecil kemungkinan pasukan keluarga Yil ini tidak ada hubungannya dengan kota kering yang aneh. Bajingan-bajingan itu mungkin ada hubungannya dengan keanehan di kota kering yang dilaporkan oleh Urban. Dia mengatakan ini dengan nada dingin yang mematikan ketika dia memperhatikan kerumunan kelompok Beatrice. Meneguk, wanita itu berpikir begitu. Salah satu dari individu level 49 menanyakan hal ini sementara wajahnya perlahan memerah karena marah. Jangan bilang kalau serangga-serangga itu mencoba menjatuhkan kita. Ayo kita dekati orang-orang itu dan coba cari tahu kenapa mereka ada di sini. Ucap Margot sebelum akhirnya mulai berlari menuju kelompok musuh. Meskipun tim keluarga Yil memiliki orang 2 kali lebih banyak dari keluarga Silva, Margot tidak berpikir mereka berada di jalan buntu. Lagi pula, meskipun perbedaan jumlah menempatkan mereka pada pihak yang dirugikan, kelompok mereka memiliki lebih banyak orang menjelang akhir tahap kelima dibandingkan pihak lawan. Meski begitu, meski mereka harus bertarung, Margot tidak mengira kelompok mereka akan dibantai begitu saja. Mereka pasti bisa melawan kelompok musuh, dan ada kemungkinan mereka akan selamat dari tantangan seperti itu, meskipun hal seperti itu kecil.
Akhirnya, kedua belah pihak semakin dekat hingga jarak mereka hanya 200 meter di zona mati itu, di mana hanya api unggun yang menambah sedikit kecerahan. Tetapi bahkan jika tempat ini terang benderang seperti siang hari, hal itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi para penggarap ini karena mereka dapat melihat dengan baik bahkan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika satu pihak tiba-tiba mencoba menyerang pihak lain. Artinya, kedua belah pihak telah merasakan satu sama lain hampir secara bersamaan, dan tidak ada cara bagi salah satu pihak untuk menggunakan faktor kejutan tersebut. Akibatnya, kedua belah pihak bertindak sedikit hati-hati, tidak menyerang begitu mereka bertemu. Bagaimanapun, di tengah ketegangan yang meningkat, suara wanita akhirnya bergema di area itu. Kalau tidak salah, kamu adalah Beatrice Hill. Apa yang kamu dan orang-orang ini lakukan di dataran hitam? Mendengar ini, Beatrice memandang Margot dengan hati-hati. Saya juga penasaran mengapa keluarga Silva mengirim kelompok yang begitu kuat ke dataran hitam yang malang. Apakah kalian akan pergi ke kota kering? Mendengar pertanyaan seperti itu, Margot tiba-tiba mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman dengan pihak lawan. Dia kemudian berkata, kota kering? Mengapa kita pergi ke tempat yang bahkan tidak memiliki jenderal spiritual? Kamu akan pergi ke sana? Wanita itu pasti tahu sesuatu tentang kota kering. Beatrice berpikir dengan gelisah ketika tangannya mulai berkeringat. Dia memiliki kekuatan yang lebih besar di sisinya, tapi itu tidak berarti dia tidak akan gugup karena harus bertindak melawan kekuatan yang lebih kuat dari keluarganya. Beatrice lalu berkata, tidak. Seperti yang kamu katakan, tidak ada apapun di kota kering. Jadi, pastinya tidak ada keuntungan di tempat itu bagi kita. Seperti yang kupikirkan, bajingan keluarga Yil itu ada hubungannya dengan tempat sialan itu. Margot mengepalkan tangannya lebih erat saat dia akhirnya membuang muka dan berkata dengan suara rendah. Kirimkan hasil kita ke markas. Lari. Di sisi lain, Beatrice telah mengeluarkan sitar dari cincin spasialnya dan bersiap memulai serangannya. Menyerang. Dia berteriak dengan keras agar semua orang di kelompoknya mulai mengaktifkan teknik spiritual mereka. Demi keluarga Yil, bunuh musuh-musuh itu. Orang-orang yang paling bersemangat di sana mulai berteriak. Pada saat yang sama, mereka sudah memulai serangannya. Ledakan. Serang. Membunuh. Beberapa teriakan terdengar dari pihak keluarga Silva saat kedua belah pihak mulai berlari ke arah yang lain. Dengan banyak teknik yang terbentuk di udara dan terbang menuju sasaran masing-masing. Dan segera, pertempuran mematikan dimulai di tempat itu, di bagian timur laut dataran hitam. Orang-orang yang terlibat dalam situasi ini tidak mengetahuinya, dan banyak dari mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk belajar. Tapi ini akan menjadi yang pertama dari banyak pertempuran dengan banyak korban jiwa yang akan terjadi di dataran hitam. Setelah ratusan ribu tahun hanya menjadi wilayah kecil, tempat yang agak damai, wilayah ini akhirnya memulai fase baru keberadaannya. Mulai sekarang, sungai darah akan mengalir melalui tanah mati ini hingga akhirnya, seseorang akan mendominasi wilayah ini sepenuhnya. Itu adalah awal informal dari perang kemerdekaan di dataran hitam. Bangkitnya dataran hitam bab 579, hasil bencana. Kakiku, tolong aku, tolong, bunuh aku, bunuh saja aku, lusinan jeritan menghebohkan terdengar di seluruh medan perang di bagian timur laut dataran hitam. Di lokasi itu, terlihat ratusan jenazah berserakan di area seluas lebih dari 3.000 meter persegi, di mana sudah terbentuk beberapa genangan darah. Pada saat yang sama, ketika darah dan usus para korban membuat lingkungan menjadi busuk, banyak bagian tubuh manusia yang berbeda terlihat di sekitarnya, membentuk pemandangan yang mengerikan. Hampir 2.000 orang tewas dalam pertempuran besar ini dalam waktu 90 menit dari awal hingga saat ini. Namun, meski pertempuran tersebut telah memakan banyak korban jiwa, namun masih ada ratusan orang yang selamat. Para penyintas ini sebagian besar menderita luka parah hingga kehilangan lengan, kaki, atau bagian struktur tubuh mereka. Di sisi lain, beberapa organ dalam mereka telah hancur sebagian dan atau harus menanggung kenyataan tragis karena harus meraba bagian dalam tubuh mereka dengan tangan kosong. Dengan banyaknya orang yang berada dalam kondisi menyedihkan, lusinan dari mereka berteriak secara bersamaan, terkadang hanya memperlihatkan rasa sakit fisik mereka. Namun, ada yang begitu tersesat di tengah kehancuran hingga ada yang bahkan menyerukan kematian. Namun di tengah situasi yang mengerikan ini, dua raja spiritual berada di tengah-tengah area itu. Duduk di tanah yang ditandai dengan banyak noda darah saat mereka berusaha memulihkan diri sebanyak mungkin. Sayang sekali Bon meninggal, ucap seorang pria dengan suara lirih saat melihat sosok Beatrice tak jauh darinya. Keluarga Yil telah memenangkan pertarungan seperti itu. Namun hal ini tidak terduga. Bagaimanapun, mereka memiliki jumlah yang lebih banyak dan bahkan lebih kuat daripada kelompok House Silva. Dan meskipun kelompok lawan sangat kuat hingga memiliki peluang untuk bertahan hidup, tim Margot tidak bertahan di akhir pertarungan. Pada akhirnya, peluang hanyalah sebuah kemungkinan, bukan takdir.
Dan seperti yang diharapkan, perkembangan paling signifikan terjadi di tempat ini. Prestasi terbesar yang dicapai pihak Margot dalam pertempuran ini adalah melenyapkan hampir separuh anggota keluarga Yil yang datang ke Dataran Hitam. Dan tentu saja, ada banyak orang yang terluka di pihak yang dipimpin oleh Beatrice, sesuatu yang tidak akan mudah diatasi oleh keluarga bangsawan seperti itu. Mereka juga mendapat permusuhan dari keluarga Silva. Sesuatu yang kemungkinan besar akan membawa bayang-bayang perang pada keluarga Beatrice. Namun hal ini sudah di luar kendali mereka ketika kedua pihak bertemu di wilayah ini. Dalam situasi ini, seseorang akan membunuh atau dibunuh, dan Beatrice telah memutuskan pilihan pertama. Dia percaya bahwa hanya itulah satu-satunya cara yang mungkin agar rumah asalnya tetap ada di masa depan. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu berada di tempat itu, semua harta benda yang ditinggalkan oleh orang mati telah dikumpulkan oleh para penyintas, orang-orang tersebut dalam kondisi yang lebih baik. Saat jenazah mulai dikremasi, salah satu penjaga dalam kelompok itu mendekati Beatrice dan mulai melaporkan hasil acara tersebut. Nyonya, kami kehilangan 971 penjaga dalam pertempuran itu, dan dari 1029 orang yang selamat, sekitar 198 orang lumpuh dan tidak akan pernah bisa mengembangkan energi spiritual lagi. Meneguk, sisanya, 294 orang luka berat, sebagian anggota tubuhnya hilang, namun kedepannya mereka masih bisa berkultivasi. 321 lainnya luka berat, namun dengan istirahat beberapa bulan, mereka akan kembali 100% di masa depan. Masa depan, sedangkan sisanya, setelah 1 atau 2 hari istirahat, mereka akan baik-baik saja. Tapi untungnya, sebagian besar binatang dan kereta kita tidak hancur. Dia selesai berbicara dengan wajah pucat dan beberapa noda darah di telinga dan mulutnya. Meneguk, mengerikan. Raja spiritual level 52 mengatakan ini setelah mendengar laporan seperti itu. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Keluarga kami belum pernah mengalami kehilangan sebesar ini sepanjang sejarah kami. Namun saat pria itu memikirkan betapa pahitnya kenyataan yang ada, Beatrice sudah berpikir ke depan. Jadi, hanya 216 penjaga yang dapat melanjutkan misi ke kota kering. Itu kurang dari 11% dari pasukan awal kita. Sialan kamu, rumah Silva? Dia mengeluh keras-keras sambil merasakan gelombang kemarahan di benaknya. Namun, dia menghela nafas selama beberapa detik, mencoba untuk tenang sampai dia memberikan perintahnya. Yah, kerusakan sudah terjadi, dan tidak ada gunanya menyesali apa yang terjadi. Sekarang saatnya menanggung kerugian dan akibat dari semua itu. Dengan begitu, saya ingin 16 individu yang lebih lemah dalam kelompok kami, yang paling sedikit terluka, dapat kembali ke markas dan melaporkan apa yang telah terjadi sehingga para tetua dapat melakukan persiapan yang tepat. Kami semua, termasuk yang terluka, akan pergi ke kota kering untuk menjaga wilayah itu atas nama keluarga. Apa, Nona Beatrice, kenapa kita tidak mengirim yang terluka kembali ke markas? Raja spiritual level 52 bertanya dengan ragu. Beatrice lalu berkata, saya dengar ada dokter di kota kering. Selain itu, kami membutuhkan lebih banyak orang di tempat itu untuk melawan kemungkinan penjajah. Jika tidak, kepentingan kami tidak dapat dilindungi. Dan jika tidak ada dokter yang baik di sana, kami dapat meminta keluarga untuk segera mengirim dokter. Oke. Orang yang telah menyampaikan laporan seperti itu kepada para raja spiritual mengatakan demikian sebelum berlari dari tempat itu untuk membuat persiapan yang tepat. Beatrice kemudian melihat orang di sampingnya dan berkata, berikan pemberitahuan kepada anggota kelompok lainnya bahwa kita akan berangkat ke kota kering dalam sehari. Baiklah. Sementara mereka yang akan pergi ke kota kering berusaha memulihkan diri sebanyak yang mereka bisa sebelum pergi, mereka yang akan kembali ke markas kekuatan seperti itu sudah mulai pergi. Pada saat yang sama, seekor burung yang benar-benar hitam dengan benda logam di kakinya sedang terbang beberapa puluh kilometer dari lokasi itu, menuju ke arah tenggara kerajaan Brown. Beberapa jam telah berlalu dengan cepat sejak insiden yang melibatkan kelompok 2 keluarga bangsawan kerajaan Brown tersebut. Sementara itu, malam telah berlalu dengan tenang di kota kering hingga siang hari telah menyingsing di wilayah ini. Setelah malam yang menyenangkan bersama teman-temannya, Minos dan mereka sudah sarapan sekarang, masing-masing dari mereka meninggalkan kediaman tempat mereka tinggal untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing. Abi pergi ke markas untuk bertarung dengan beberapa sersan, sementara Ruth pergi berkultivasi di tempat yang sama. Namun, di sisi lain, Stuart muda pergi ke tempat yang berbeda dari biasanya. Ia telah meninggalkan mansionnya dan berjalan melalui jalan-jalan pusat kota kering hingga akhirnya tiba di depan sebuah bangunan 8 lantai yang memiliki desain yang mulia, penuh kaca dan berbentuk bulat. Di sana dia bermaksud menemui Regina, mengikuti perjanjian mereka sebelumnya. Ding dong, dan tidak butuh waktu lama bagi Stuart muda untuk menyentuh deretan suara pintu kediaman Regina di lantai paling atas gedung itu. Pokoknya, setelah menunggu beberapa detik, pintu di depannya akhirnya terbuka, dan Minos langsung melihat gambaran luar biasa di hadapannya.
Regina berpenampilan sensual, dengan sebagian besar tubuhnya terbuka, sementara kakinya ditonjolkan dengan stocking hitam semi-transparan yang panjangnya hingga pertengahan pahanya. Pada saat yang sama, dia mengenakan set pakaian dalam berwarna merah, yang menonjolkan setiap inci tubuhnya. Neguk, Minos menelan ludahnya sambil memperhatikan Regina dari bawah ke atas hingga dia menyadari bibir merah dan rambutnya yang kini keriting seluruhnya. Dia kemudian menatap tajam ke dalam matanya saat dia merasakan hasrat yang semakin kuat muncul di kedalaman dirinya. Aku menunggumu, Regina mengatakan ini dengan nada menggoda sambil meletakkan salah satu tangannya di pinggangnya dan memegang pegangan pintu dengan tangan lainnya. Setelah mendengar ini, Minos segera memasuki apartemen itu. Bangkitnya dataran hitam bab 580, pengalaman luar biasa. 18+. Begitu memasuki apartemen itu, Minos tidak peduli dengan dekorasi tempat itu dan hanya menarik tubuh sensual Regina ke dalam pelukannya sambil langsung menciumnya. Di saat yang sama, wanita itu memiliki senyuman puas di sudut matanya saat dia merasakan lidah basah Minos menyerang mulutnya dan menari dengan lidahnya sendiri. Dan saat dia membalas ciumannya, dia perlahan-lahan membantu Stuart muda menanggalkan pakaian. Dia perlahan membuka kancing kemejanya sementara dia melepas ikat pinggang di sekitar celananya. Itu adalah pekerjaan duo dan mereka melakukannya dengan sempurna. Kultivator berpengalaman ini sudah lama tidak berhubungan S3 kilodetik. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, dia bisa merasakan salah satu keahliannya. Karena itu, saat ini, dia bersemangat, ingin merasakan bagian tubuh Minos di dalam dirinya. Bukan saja dia sudah lama tidak merasakan kenikmatan seksualitasnya, tapi dia juga tidak merasakan ketegangan seksual sebanyak yang dia alami sekarang. Hal itu terjadi karena dua alasan. Yang pertama adalah karena, seperti yang dikatakan Minos, Regina telah menggunakan seks untuk memikat musuh-musuhnya ke dalam perangkap dalam banyak kesempatan. Dengan kata lain, sebagian dari fokusnya selalu pada hal-hal selain seks. Dan yang kedua adalah sikap muda Stuart sebelumnya. Hal itu dikarenakan Regina adalah manusia yang sangat kompetitif dan akan selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketika Minos menolaknya lebih dari sekali, dia merasa sangat terhina dan akibatnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Sejak saat itu, tidak sulit untuk membayangkan bagaimana rencananya untuk melemahkannya dengan cepat menjadi sebuah keinginan, sesuatu yang dia inginkan terlepas dari rencana lainnya. Pikiran manusia itu kompleks, dan perasaan tidak lebih dari reaksi tidak teratur pada sistem saraf, sesuatu yang tidak dapat diganggu oleh kebanyakan kultivator. Oleh karena itu, meskipun dia tahu apa yang Minos rencanakan untuknya, tubuh Regina tetap saja mengkhianatinya. Tubuhnya mulai bernafsu pada Minos, dan setelah dia menemui jalan buntu dan menerima kekalahannya, dia membiarkan dirinya terbawa oleh hasrat dan mencapai titik ini. Dia telah menghabiskan waktu berjam-jam mempersiapkan diri untuk momen saat ini, melakukan beberapa perubahan pada tubuhnya, yang dia tahu akan lebih berhasil dalam situasi seperti ini. Dia bahkan menghabiskan waktu lama untuk mencoba memutuskan apa yang harus dia kenakan. Lagi pula, setelah beberapa saat berpindah dari satu sisi apartemen ke sisi lain sambil berciuman, pakaian Stuart muda sudah berserakan di sana ketika keduanya tiba di kamar Regina. Pada saat itu, Minos akhirnya mendorong wanita itu ke tempat tidur besar di kamar itu, sambil segera melepas celana dalamnya. Meneguk, dia kemudian bersandar di tempat tidur dan menggigit bibirnya, menatap selangkangannya. Tingginya pasti sekitar 10 inci. Bagus, hehe, jangan terkesan dengan itu. Aku masih dalam tahap pertumbuhan. Stuart muda dengan humor, ucapnya sambil memandangi tubuh menggoda wanita di hadapannya. Beberapa saat setelah mereka mulai mengenal satu sama lain lebih baik, Minos dan Regina sudah beberapa kali mengalami orgasme, keduanya dengan senyuman di wajah mereka. Itu benar-benar merupakan pengalaman yang luar biasa bagi mereka berdua, dan oleh karena itu, mereka berdua memanfaatkan awal hari yang panjang ini dengan sebaik-baiknya. Namun setelah menikmati foreplay secara maksimal, tidak ada yang bisa terus menunggu aksi selanjutnya. Keduanya terbakar oleh hasrat, dengan pupil mereka yang melebar sepenuhnya, sementara wajah mereka merah, dan mereka saling memandang dengan intens. Regina lalu menatap sejenak pemuda yang berada tepat di bawahnya dan menggigit bibirnya. Saat dia melakukannya, dia menggunakan salah satu tangannya untuk mengarahkan tongkat Stuart muda ke guanya. Sebentar, setelah melihat ke belakang dan kemudian tersenyum padanya saat dia menatap matanya sekali lagi. Di sana, dia mengerang kenikmatan sambil menurunkan tubuhnya dengan lembut ke Minos, merasakan tongkat pemuda ini menembus guanya yang basah. Dia kemudian menutup matanya sejenak dan dengan lembut mengangkat kepalanya ke depan, membiarkan mulutnya sedikit terbuka saat kedua tangannya bertumpu pada dada Minos. Aku benar-benar merindukan ini, pikirnya, saat dia mulai menggerakkan pinggulnya. Akhirnya, keduanya mulai berhubungan seks seperti binatang yang sedang kepanasan. Membuat beberapa suara unik di ruangan itu, menciptakan sebuah simfoni abadi yang tidak akan terlupakan oleh keduanya untuk waktu yang lama.
Suara ranjang bergerak, suara cairan, dan hentakan daging keduanya perlahan meningkat seiring mereka berdua mulai mengeluarkan keringat dalam aktivitas berintensitas tinggi tersebut. Di tengah-tengah ini, mereka berdua mengekspresikan perasaan kebinatangan mereka yang terdalam, mengarahkan pihak lain ke arah yang lebih baik. Dan hal ini diulangi dalam beberapa posisi berbeda selama hampir 10 jam, dengan kedua belah pihak merasakan kenikmatan maksimal, dengan beberapa kali orgasme. Regina pada akhirnya tidak melakukan apapun terhadap Stuart muda, menikmati waktu-waktu yang dia habiskan bersamanya, berusaha memuaskan hasrat duniawi tubuhnya.